Kenapa? Aku sangat baik padamu. Kenapa kamu mengkhianatiku? Ada apa? Kamu mimpi buruk ya? Mungkin karena akan segera menikah, jadi aku sedikit gugup. Jangan gugup. Aku sudah membereskan semuanya. Kamu hanya perlu mengenakan gaun pengantin dan menjadi pengantin tercantikku. Sese, aku akan menjadi suami yang baik dan seorang ayah yang hebat. Dua hari lagi, kita akan melakukan operasi penyergapan di pernikahan itu. Aku sungguh hampir tidak sanggup lagi bertahan. Ini adalah hasil kerja keras. Semua orang selama 3 tahun, kamu harus tetap bertahan. Ingatlah, kamu adalah penjaga keamanan yang memiliki tugas. Penjaga 10663, tugasmu sekarang adalah menyamar di samping putra mahkota dunia bawah Fuyan untuk menghancurkan kekuatan bawah tanah kota Mai. Penjaga 10663 Wanlin berjanji akan menyelesaikan tugas. Aku mengerti. Aku tidak akan melupakannya. Nona Sese, Tuan Fuyan telah memesan 3 bulan yang lalu, dan gaun pengantin Anda sudah tiba. Tuan meminta Anda untuk mencobanya lebih dulu. Jika ada ukurannya yang tidak pas, kami akan segera memperbaikinya. Aku mengerti. Keluarlah dulu. Besok, semuanya akan berakhir. Semoga langgeng dan selalu bahagia. Kalian akan menjadi suami istri di hadapan Tuhan sebagai saksi, baik dalam keadaan sehat, miskin maupun kaya. Kalian berdua akan saling menjaga dan selalu bersama seumur hidup. Mempelai pria, Tuan Fuyan, Selamat-selamat ya. apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Mempelai wanita Nona Sese, apakah Anda bersedia? Nanti saat upacara pernikahan, gunakan kata, saya bersedia sebagai sinyal. Kita akan langsung beraksi. Nona Sese, apakah Anda bersedia? Terima dia, terima dia, terima dia. Saya bersedia. Tolong. Cepat pergi dari sini. Sese, kamu tidak apa-apa? Aku sudah yakin telah membuat perhitungan dengan semua musuhku. Aku tidak menyangka kenapa masih ada yang mengacau di pesta pernikahan ini. Maafkan aku. Apa kamu marah? Pesta pernikahan kita yang satu-satunya ini jadi berantakan karena aku? Aku berjanji akan mengadakannya lagi untukmu. Bagaimana menurutmu? Aku akan merayakannya kembali. Penjaga keamanan 10.663 Wanlin. Tugas selesai. Kamu tidak apa-apa? Itu dia. Aku tidak apa-apa. Zhong Yuan, Dasar kau brengsek. Zhong Yuan, Bagaimana caramu menyetir? Kembali kau ke sini. Zhong Yuan. Aku belum pernah melihat kamu semarah ini. Aku baik-baik saja, biar polisi yang menanganinya. Bukan begitu. Aku sendiri tidak masalah. Tapi kau ada di dalam mobil. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu? Mereka beruntung bisa lari dengan cepat. Kalau tidak, sudah aku beri pelajaran. Wanlin, maksudku bukan apa-apa. Hanya saja, keselamatanmu itu lebih penting. Aku tahu,
Tapi kalau soal berkelahi, aku lebih ahli. Serahkan saja padaku. Aduh, tapi kan sekarang kau bukan di divisi keamanan lagi. Melindungi wanita adalah tanggung jawab pria. Tadi itu pasti cuma halusinasiku saja. Aku harus keluar dari bayang-bayang ini. Bukankah sebelumnya kau bilang, saat aku ingin menikahimu nanti, aku harus menarik cincin ini? Aku benar-benar ingin bersamamu, tapi aku tahu kau masih belum bisa menerimaku. Jadi aku menggantungkan cincin ini di dadaku. Saat kau bersedia nanti untuk hidup bersamaku, kau boleh menariknya. Kau setuju? Lin, kau setuju? Aku berat melepaskanmu pergi. Sudahlah. Sampai jumpa besok. Baiklah, kalau begitu besok aku akan menjemputmu. Ya, pergilah. Aku pergi ya. Masa hukuman mati yang ditangguhkan selama 3 tahun telah berakhir. Pukul 10 pagi kemarin, setelah Fuyan terluka parah olehmu, keputusan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan persidangan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Sepertinya kabarmu cukup baik ya. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Apa hadiah pertemuan kita? Hanya ini saja? Harus panggil apa dirimu sekarang? Petugas Wan. Kamu tahu saat aku berada di penjara, setiap hari aku harus menyentuh foto ini berapa kali? Jika kupikirkan lagi tentang waktu itu, aku benar-benar bodoh. Itu memang aku. Aku mengakuinya. Lalu 3 tahun yang lalu, wanita yang akan menikah denganku, CC, itu sebenarnya siapa? Fuyan, aku. Jangan katakan hal-hal yang tidak relevan. 3 tahun lalu, tepat ke arah bagian tubuhku yang ini, kamu meluncurkan sebuah serangan. Kamu masih ingat? Saat itu, aku hanya menjalankan tugas. Aku tidak punya pilihan lain. Sekarang jika kamu ingin menghabisiku, maka lakukanlah. Baiklah kalau begitu. Jadi saat itu, kamu mendekatiku? Hanya untuk menyelesaikan tugas? Benar. Kamu tidur bersamaku? Juga untuk menyelesaikan tugas? Bagaimana dengan ini? Jangan bergerak. Sudah tidak ada. Seolah-olah semua itu tidak pernah ada. Petugas Wan, kamu sungguh terlihat murni. Sangat murni sampai membuatku ingin menodaimu sekarang juga.
Apakah pertunangan bersamaku sama sekali tidak berharga? Sedangkan pertunangan dengannya begitu berharga bagimu? Aku dengar, tunanganmu itu bernama Zhong Yuan. Dia tidak tahu hal menjijikkan itu. Dia tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Kamu, Lin Lin, apa kamu sudah tidur? Tasmu tertinggal di mobilku. Lin Lin? Dia memanggilmu Lin Lin? Bagaimana jika kita biarkan dia melihat kondisimu yang seperti ini? Kalian akan segera menikah? Bagaimana hubungan bisa bertahan? Jika suami istri menyimpan rahasia, dia orang baik, tidak sepertiku. Dia berhak tahu semua ini. aku mohon jangan. Lin Lin, kamu kenapa? Ada apa denganmu, Lin Lin? Lin Lin? Lin Lin, kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Aku sudah ganti baju dan bersiap untuk mandi. Letakkan saja barangnya di depan pintu. Aku akan mengambilnya sebentar lagi. Oh, baiklah kalau begitu. Udara malam sangat dingin, perhatikan pakaianmu agar tidak kedinginan. Aku pergi dulu ya. Kalian sungguh pasangan yang sangat serasi? Apakah dia tahu saat kamu dipelukanku? Wajahmu tampak seperti ini? Kalau ada masalah hadapi saja aku. Habisi saja aku jika kamu mau. Jangan sentuh orang-orang di sekitarku. Orang di sekitarmu? 3 tahun lalu? Sese juga merupakan orang di sekitarku. Tak butuh waktu lama. Aku akan membuatmu menangis. Memohon. Untuk kembali ke sisiku. Mimpilah kamu. Sampaikan perintahku. Beri pelajaran pada orang-orang di sekitarnya yang berbuat curang itu. Baik, bos. Dia sudah kembali. Jangan gugup dulu. Fuyan sudah tiada. 3 tahun lalu dia sudah dijatuhi hukuman mati. Mungkinkah dia hanya seseorang yang terlihat mirip? Tidak mungkin. Wajahnya, suaranya, cara dia menatapku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Baiklah. Jika dia memang benar melakukan trik untuk lolos, aku juga tidak akan pernah membiarkan seorang kriminal pun lolos begitu saja. Baik. Halo, kami adalah tim pengawas kota Maiwan Zhongsheng. Diduga terlibat penggelapan dana perusahaan, jumlah yang terlibat sangat besar. Sekarang kami akan segera melakukan penahanan. Apa kalian tidak salah orang? Jika memang ada kesalahan, kami tentu akan mengembalikan nama baikmu. Untuk saat ini, tolong kooperatif dalam menjalankan tugas negara. Apa yang sedang kalian bicarakan? Orang benar tidak perlu merasa takut. Setelah masalah ini diselidiki dengan jelas, namaku akan dibersihkan. Aku akan ikut kalian. Ayah. Investor baru yang masuk ke perusahaan ayah, apakah itu Fushi? Ya, kenapa? Halo Zhong Yuan, ada apa? Lin Lin, Fushi tiba-tiba menarik investasinya. Sekarang kondisi perusahaan sangat kacau balau. Sepertinya akhir-akhir ini aku tidak punya waktu untuk menemuimu. Baru-baru ini, pewaris baru dari Fushi mulai sepenuhnya menguasai kota ini di berbagai pilar industri ekonomi utama. Baru-baru ini, pewaris baru dari Fushi telah mulai masuk ke kota ini secara menyeluruh ke setiap pilar industri ekonomi utama untuk membantu. Aku akan membuatmu menangis, memohon-mohon, dan kembali ke sisiku. Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anda jangan khawatir, saya ada urusan, dan harus pergi sebentar. Ya, Saya ingin mencari presiden direktur Anda. Mohon maaf, Anda tidak bisa menemui Pak Presiden tanpa janji temu? Tapi, Tuan Fu, saya punya urusan sangat penting dengan Anda. Bisakah saya meminta waktu Anda sebentar saja, boleh kan? Cukup sebentar saja. Presiden Fu, demikian adalah laporan kinerja tahunan dari perusahaan kita. Mengenai rencana untuk tahun depan, bagaimana visi pengembangan dari sisi Anda? Dia ternyata masih menunggu di luar.
Aduh, Fuyan, belikan aku ya. Aku hanya mau makan satu suap. Cuma satu suap saja. Sangat tidak asing, 5 tahun lalu kamu juga menggenggam tanganku seperti ini, membuatku ingin memberikan seluruh dunia untukmu. Tapi bagaimana denganmu? Kak Yan, tempat ini sudah diselidiki dengan jelas. Tempat ini adalah titik kontak persembunyian milik organisasi Weyan, sangat rahasia. Nyonya dia, Kak Sese, mengirimkan informasi intelijen dengan cara membeli makanan manis. Fuyan, orang yang punya dendam denganmu adalah aku. Jika ingin membalas dendam, lakukan saja padaku. Jangan sakiti orang yang tak bersalah, oke? Hentikan akting sok suci. Dan tatapan matamu yang sedih itu. Sese, malam ini temani aku. Pergi ke sebuah acara perjamuan. Jika kamu bisa keluar dari acara itu, tanpa terluka sedikit pun, maka keluargamu akan baik-baik saja. Aku harap kamu menepati janjimu. Wanitanya Kak Yan sudah datang. Apa-apaan itu wanita Kak Yan? Menurutku dia hanyalah seorang wanita hina yang bisa dipanggil kapan saja. Tuan Fu, Temani dia. Kak, kamu terlalu baik padaku. Aku jadi tidak enak hati. Bagaimanapun juga, dia datang ke sini karena mengikuti Kak Yan. Apa tidak apa-apa kalau aku ikut merasakannya? Cantik. Kamu sangat patuh. Apa Fuyan sangat menyayangimu? Begini saja, aku ini orangnya. Tidak suka memaksa. Karena kamu datang bersama Fuyan, aku memberimu dua pilihan. Pertama, kamu dicium oleh semua pria yang ada di sini. Atau kedua, kamu cium dia di depan semua orang. apa kamu yakin ingin membiarkan dia duduk di sini? Wah, bukankah ini Tuan Muda Fu? Berani-beraninya berutang taruhan padaku? Apa kamu ingin kuhabisi? Jangan katakan aku tidak pernah memberimu kesempatan. Mundurlah dari perebutan posisi ketua, maka utang judi ini akan lunas sepenuhnya. Oh, kalau begitu aku ingin melihat. Bagaimana caramu menghabisiku di sini? Kurang ajar, akan kukabulkan keinginanmu. Saya adalah orang kepercayaan Fei Long. Berdasarkan perintah bos, saya harus membawamu pulang tanpa luka sedikit pun dari tempat ini. Mau mencari masalah? Akan kukabulkan keinginanmu? Anda tentu bisa langsung menghabisi kami, jika Anda ingin benar-benar merusak reputasi Bar Ellen. Coba tebak, apakah orang-orang yang ada di belakangmu akan melepaskanmu begitu saja? Berdasarkan peraturan lama bar ini, mari kita mainkan Russian Roulette. Jika aku cukup beruntung untuk menang, lepaskan Fuyan pergi. Baiklah, akan kukabulkan. Heh, gadis kecil, belajar menjadi pahlawan bagi orang lain akan membuatmu membayar harganya.
Sayang, hentikan mobilnya. Siapa kamu sebenarnya? Saya orangnya, Fei Long. Jika Kak Yan tidak percaya, Anda bisa menanyakannya langsung padanya. Mengapa kamu menyelamatkanku? Saya butuh uang. Fei Long bilang, bekerja mempertaruhkan nyawa untuk Kak Yan. Bisa mendapatkan banyak uang. Jika kamu bekerja untukku, berapa banyak uang yang bisa kamu dapatkan? 3 juta dolar. Apa kalian berdua sedang mencoba melawanku? Baiklah, kami akan memberikan kalian ruang. Siapa yang berani bergerak? Wanita di sisi Kak Yan hanyalah aku seorang. Kamu masih sama seperti dulu? Masih sangat ahli dalam memanipulasi orang lain. Kenapa? Orang lain boleh menyentuhmu, tapi aku tidak boleh? Aku mohon. Jangan di sini. Memohon padaku? Sebagai siapa kamu memintanya? Sebagai Wan Lin atau CC? Sebagai istriku? Atau tunangan orang lain? Kapan Anda akan membebaskan ayahku? Puaskan aku, maka aku akan membebaskannya. Tunanganmu si Zhong Yuan itu? Bukankah dia baru saja gagal mendapatkan pendanaan? Dia meneleponku dan membicarakan soal investasi. Jangan. Halo, selamat siang Tuan Fu. Terima kasih telah memberi saya satu lagi kesempatan untuk membahas investasi. Saya sudah sampai di parkiran klub. Baik. Kalau begitu saya akan menunggu Anda. Aku sudah di dalam lift. Segera sampai. Di tempat hiburan malam, dengan keadaan berantakan begini, katakan padaku, jika dia melihat kita seperti ini, apa yang akan dia pikirkan? Jangan. Tolong jangan. Tuan Fu? Maaf ya. Tuan Zhong, saya minum agak terlalu banyak. Saya tidak tahan karena ada wanita cantik di samping saya. Bagaimana kalau kita bertemu di lain hari saja? Oh, kalau begitu, selesaikan dulu urusan pribadi Anda. Saya pergi dulu. Apa kamu sebegitu takutnya? Jika dia melihat kita? Bicaralah. Dia tunanganku. Tentu saja aku tidak ingin dia melihat adegan tadi, apalagi membuat dia salah paham. Apa kamu sungguh berpikir bisa menyembunyikannya? Apa yang ingin kamu lakukan? Jika aku mau, ada banyak cara untuk membuat hubungan kita diketahui oleh semua orang. Kamu sudah berjanji padaku, asalkan aku datang, kamu akan melepaskanku. Aku bilang jika aku puas. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak puas. Sebenarnya apa yang harus aku lakukan agar kamu puas? Bagaimana menurutmu? Bukankah kamu hanya ingin mempermalukanku, memanggilku ke klub malam-malam ini? Sengaja membuatku merasa malu, mendorongku ke sekumpulan penjahat untuk disiksa. Melihat bagaimana aku meronta dan melawan, untuk kesenanganmu sendiri kan? Tentu saja. Memangnya kenapa aku harus kasihan padamu? Ayahmu akan aku bebaskan. Mulai sekarang, kamu adalah mainanku,
Kapan akan melepaskanmu? Aku yang memutuskan. Berani-beraninya merebut wilayahku, memutus sumber rezekiku, dan melakukan semua ini hari ini. Dia pikir aku pria lemah yang tak bisa marah. Hari ini aku akan menghancurkan wanitanya. Yang mana yang harus diculik? Bawa pergi keduanya saja. Wan Lin, orang yang kamu bicarakan terakhir kali, sudah aku selidiki dengan jelas. Dia adalah juru bicara baru pilihan Fushi Group. Setelah menjabat, dia hanya menjalankan bisnis legal, orang ini tidak pernah muncul di hadapan publik. Sudah dipastikan, dia bukan orang yang sama, mereka hanya terlihat mirip saja. Bagaimana mungkin ada orang yang namanya sama, dan wajahnya pun sangat mirip? Meskipun identitas bisa dipalsukan, tapi DNA tidak akan bisa berubah? Itu tidak mungkin. Aku akan mendapatkan rambut dan darahnya. Pada saatnya nanti, mohon Anda membantu saya sekali lagi untuk melakukan tes DNA yang lebih mendalam. Baiklah. Fu Yan. Tuan muda, orangnya sudah dibawa. Tuan muda? Sepertinya bukan. Siapapun kamu, dan berapapun uang yang diberikan mereka padamu, asalkan kamu mau melepaskanku, aku akan membayarmu 2 kali lipat. Kamu benar-benar wanita simpanan Fuyan ya? Ternyata musuh Fuyan. Pintar juga kamu menjaga diri. Sejujurnya, aku belum pernah melihat orang sepertimu. Di sisi Fuyan sebelumnya, apakah berguna mengancamnya dengan dirimu? Tuan muda, wanita satunya lagi juga sudah dibawa. Lepaskan aku. Apa kamu sudah gila menyentuhku? Aku adalah wanita Fuyan, seorang Fu dari Fushi Group. Memang benar-benar nyonya besar, bicaranya sombong sekali. Ternyata hanya seekor cacing tanah sepertimu, kamu hanya kesal karena Tuan Yan mengambil wilayahmu, dan sekarang kamu melampiaskannya pada wanita. Kamu benar sekali. Hari ini aku akan mempermainkan wanitanya. Lakukan. Kalian berani. Lepaskan aku. Jangan banyak bergerak. Lepaskan. Lagi pula belakangan ini brengsek. Semua orang suka merekam video. Hari ini aku akan membuatkannya 1 video. 1 akan dikirim ke Fuyan, 1 lagi ke keluarga Qin. Hari ini aku akan memberi pelajaran pada wanitanya. Dasar Saat video bajingan. ini tersebar nanti, lepaskan aku. Kita lihat siapa yang sebenarnya cacing tanah. Aku akan menyuruh Fuyan menghabisimu. Lepas. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan terburu-buru, mari selesaikan satu persatu. Wanita-wanita Fuyan, tak akan ada satupun yang kulepaskan. Anda terlalu banyak berpikir. Aku bukan wanita miliknya. Sebaliknya, aku punya orang yang kucintai, dan aku akan segera menikah. Anda sudah lihat sendiri hari itu di klub. Dia sama sekali tidak punya rasa kasihan padaku. Aku hanyalah mainan yang hanya dicari saat butuh, dan dibuang saat sudah bosan. Asalkan bisa membalas dendam padanya. Aku bahkan bersedia membantumu untuk menghancurkan orang-orang di sekitarnya, agar tangan Kak Liang tidak perlu menjadi kotor. Dasar wanita tak tahu malu. Jika kalian sampai tahu hal ini, dia pasti akan memberimu pelajaran yang sangat berat. Aku berharap Kak Liang bisa memberiku kesempatan ini, agar wanita miliknya itu tidak lolos begitu saja dengan mudah. Jadi, apa rencanamu? Wajahnya ini terlihat sangat cantik ya. Bukankah akan lebih menarik jika wajah ini dihancurkan? Memang benar apa kata orang, wanita bisa jauh lebih kejam daripada pria. Baiklah, urusan ini kuserahkan padamu. Hanya saja apa? Masalah melukai wajah dan tangan ini, biar aku sendiri yang turun tangan. Kalian para pria jangan ikut campur. Setelah aku puas bermain dengannya, barulah kalian boleh mengambil alih. Jika Kak Lin sudah selesai dengan itu, bagaimana mungkin kami tega menyentuhnya lagi? Terima kasih Kak Liang. Siapa yang punya korek api? Berikan 1 padaku. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan berani melakukannya, Wan Lin. Benar-benar wanita yang kejam.
Mengerti? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Fu Yan keparat itu. Dia telah menghancurkan hidupku, menyakiti keluarga dan orang yang aku cintai, jadi orang-orang yang ada di dekatnya juga tidak akan hidup tenang. Sekarang, aku akan menghancurkan wajah yang sangat disayangi oleh Fu Yan ini. Kenapa kalian masih diam? Kejar! Jangan lari, kejar, berhenti. Tuan muda, hati-hati, ada api. Sialan, kalian semua cepat kejar. Jangan lari, jangan lari. Qin Zhenzhen, kamu. Qin Buka Zhenzhen ada di pintunya. sini. Qin Zhenzhen, buka pintunya. Mau lari kemana? Dasar wanita tak tahu malu. Masih berani mencoba lari. Lepaskan. Wan Lin, aku begitu menyayangimu, tapi beraninya kamu membohongiku. Lepaskan. Anyah, Jangan biarkan lagi wanita yang penuh dengan kebohongan ini bicara, sumbat mulutnya, dan segera habisi dia. Halo. Halo, Kayan? Apa yang kamu katakan? pergi saja kalian ke neraka. Tunggu apa lagi? Habisi dia. Tuan muda, kita tidak bisa menundanya lagi. Di sini penuh dengan debu, sebentar lagi tempat ini akan meledak, kita semua bisa tamat. Hari ini aku harus melihat dia dihabisi. Lepaskan. Wan Lin. Wan Lin, aku datang. Aneh sekali. Meskipun dia adalah sosok berbahaya yang menakutkan, saat berada di sisinya, aku seringkali merasa tenang. Setelah peristiwa hidup dan tiada di bar kota Mai, aku berhasil mendapatkan kepercayaan dari Fu Yan dan menjadi orang kepercayaan sang tuan muda. Ayahmu sudah lama bercerita tentang dirimu kepadaku. Setelah bertemu langsung, ternyata kamu memang luar biasa. Anda berlebihan. Nona Sese mau satu batang. Ini bukan rokok biasa. Tapi jika aku menolaknya dan mengacaukan acara Fu Yan, bisa-bisa aku akan kehilangan kepercayaannya. Orangku tidak boleh disentuh. Maafkan saya tidak tahu kalau wanita cantik ini sudah ada yang memiliki. Pelajaran yang pantas sudah diberikan, jangan merajuk lagi. Bisnis ayahku terpaksa harus aku jalani. Kenapa tertawa? Siapa yang bermain api, pasti akan terbakar. Aku hanya tidak menyangka. Kalau Kak Yan akan melindungiku, bahkan sampai berkonfrontasi dengan James. Aku diadopsi oleh Fu Heng. Sejak kecil aku sudah berkelana di Mekong, jika aku ingin tetap bertahan hidup, aku hanya bisa mengikuti dia. Bahkan jika aku sangat membenci bisnisnya itu, aku tidak punya pilihan selain tetap ikut bersamanya. Tetapi orangku sendiri pasti akan kujaga dengan baik. Yaitu kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku melihat ada luka di dahimu. Kenapa masih belum diobati? Apakah kamu masih peduli padaku? Apa yang sedang kamu bicarakan?
Asalkan kamu bilang kamu masih mencintaiku, semuanya. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi denganmu. Bagaimana Lin Lin bisa mendapatkan luka seberat ini? Paman jangan khawatir dulu. Dokter baru saja bilang itu hanya luka luar. Paman ada di depan. Lin Lin, kamu membuatku takut. Untung saja kamu tidak apa-apa. Ini semua salahku karena tidak menjagamu dengan baik. Asalkan orangnya tidak apa-apa, syukurlah. Maaf ya, sudah membuat kalian khawatir. Tuan Fu, kenapa kamu ada di sini? Siapa beliau ini? Aku juga sangat penasaran, bagi nonawan aku ini. Dianggap orang seperti apa? Dia hanyalah orang yang kebetulan lewat dan berbaik hati menyelamatkanku. Oh, benarkah? Aduh, benar-benar terima kasih banyak Anda, pahlawan penolong. Terima kasih ya. Pahlawan penolong? Saya rasa itu berlebihan. Karena sudah tidak ada masalah lagi, aku pergi dulu. Di luar Tuan Fu terlihat berhati dingin. Tidak disangka, dia suka menolong orang lain juga. Berkat dia, jika tidak aku pasti sudah kehilanganmu. Lin 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 Lin. Jangan pikirkan apa-apa dulu. Istirahatlah yang baik. Aku tunggu di bawah. Jika dalam 5 menit kamu tidak turun, aku yang akan naik mencarimu. Kali ini aku tidak punya kesabaran lagi untuk bermain pura-pura menjadi penolong bersamamu. Jika tidak ingin aku berbuat kasar, maka patuhlah. Apakah kamu dengannya? Pernah berhubungan? Apa katamu? Awalnya aku mengira wanita sepertimu tidak punya hati. Kamu benar-benar menyukai pria bermarga Zong itu? Ya, kan? Tidak kusangka. Sekarang seleramu adalah tipe pria yang lembut dan santun. Aku tidak ingin membahas ini denganmu. Bertahun-tahun lamanya, kamu bersusah payah pura-pura menyukaiku di depanku? Terima kasih atas usahamu. Fuyan, jika kamu memanggilku ke sini hanya untuk membahas hal-hal membosankan seperti ini, maaf, aku tidak punya waktu untuk melayanimu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Ikut aku. Kuberikan waktu 2 hari, putuskan dia. Atas dasar apa aku harus menurutimu? Apa kamu punya hak untuk bernegosiasi denganku? Sudah kubilang, kamu hanyalah mainanku. Sebelum aku bosan, kamu tetap milikku. Jika kamu tidak keberatan, aku akan membuat pacar kecilmu itu menjadi orang yang kau khianati cintanya. Brengsek. Kamu dan aku adalah jenis orang yang sama, berada dalam kegelapan, tapi sangat mengharapkan secercah cahaya. Sungguh konyol, bukan? Aku tahu aku sangat kotor. Tidak pantas untuknya. Aku akan memutuskannya. Kak Yan, orangnya sudah ditangkap. Kak Yan. Kak Yan. Kak Yan, Anda datang untuk menyelamatkan saya? Kenapa kamu tidak terluka sama sekali? Wan Lin memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik, tapi dia terluka parah. Kenapa?
Itu bukan salah saya, itu karena dia sendiri yang larinya lambat, makanya jadi begitu. Kak Ian, Anda harus percaya pada saya. Begitukah? Itu dia. Dialah yang mengunci Wan Lin di dalam pabrik baja. Benar sekali. Padahal saat itu Wan Lin bermaksud menyelamatkannya. Kak Ian, kami tidak tahu kalau Kak Wan Lin adalah orang Anda. Jika tidak, meski nyawa taruhannya pun, kami tidak akan berani melakukannya. Kalian bohong. Kak Ian, jangan dengarkan kata-kata mereka. Mereka bicara sembarangan. Di luar sana kamu mengaku sebagai wanitaku? Dan mendapatkan perlindungan sudah cukup bagimu? Tapi sekarang, kamu berani mencelakainya? Kamu sungguh keterlaluan. Semuanya. Apa yang kalian lakukan pada Wan Lin saat itu? Lakukan 10 kali lipat. Kepadanya. Jangan. Dia punya videonya. Tidakkah Anda ingin tahu saat Wan Lin sedang dalam bahaya? Apa saja yang dia katakan? Kamu tidak ingin tahu saat Wan Lin berada dalam kondisi kritis, apa saja yang dia katakan? Aku bukan wanitanya, malah sebaliknya. Aku punya pria yang aku cintai. Aku akan segera menikah. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah menjalani kehidupan yang bahagia. Asalkan bisa membalas dendam padanya, aku bahkan bersedia membantumu menghancurkan orang-orang di sekitarnya. Hahaha, sungguh lucu. Kamu berakting di sini seolah sangat marah demi wanita, tapi di mata mereka, kamu itu bukan siapa-siapa. Terus kenapa? Aku tidak peduli. Siapa yang dia cintai, kenapa diam saja? Serang. Baik, Kak Ian. Fuyan, kamu orang yang tidak punya hati. Aku mengutukmu agar cintamu juga tidak pernah terbalas. Diam dan menurutlah. Kenapa tiba-tiba membawaku ke sini? Sejak hari ketika kamu menerima lamaranku, aku sudah menyiapkan gaun pengantin ini khusus untukmu. Sebenarnya, aku ingin membawamu melihatnya lebih awal, tapi belakangan ini, banyak hal yang terjadi. Investasiku, paman yang masuk penjara, ditambah lagi kamu terluka. Aku... Itu semua bukan salahmu. Tapi, aku gagal melindungimu dengan baik. Aku tidak tahu, apakah kamu masih bersedia mengenakan gaun pengantin ini untukku? Bodoh? Tentu saja aku bersedia. Awas. Kamu tidak apa-apa? Zhong Yuan. Kamu kenapa? Lin, bolehkah kamu tidak mencintai orang lain? Aku ingin membangun rumah tangga bersamamu, ingin menemanimu, dan melindungimu. Ingin terus seperti ini untuk waktu yang sangat lama. Lin, kamu kenapa? Lin? Tidak apa-apa. Sepertinya karena AC-nya terlalu dingin, aku merasa sedikit kedinginan. Aku akan ganti baju dulu. Aku baru saja memintamu putus dengannya. Tapi kamu malah datang ke toko gaun pengantin dengannya. Lepaskan aku. Kamu sepertinya sangat tidak sabar untuk segera menikah dengannya, ya? Tidak peduli dengan siapa aku menikah, itu bukan urusanmu. Lepaskan, jangan sentuh aku. Bukan urusanku? Kalau begitu aku akan membuat ini menjadi urusanku. Kamu sudah gila. 3 tahun yang lalu, saat kamu melepaskan tembakan kepadaku, aku sudah lama menjadi gila. Lin? Apa kamu harus menghinaku seperti ini? Lin? Kecilkan suaramu. Jika dia sampai mendengarnya, itu tidak akan bagus, bukan? Lin? Kalau tidak apa-apa, jawablah aku. Jika tidak, aku akan masuk ke dalam. Aku tidak apa-apa. Oh, kalau begitu aku tunggu di luar. Apa yang kalian lakukan? Jangan macam-macam. Siapa kalian? Lepaskan aku. Kalau ada urusan, hadapi aku. Jangan sentuh dia. Berisik sekali. Beritahu dia. Sese, apa hubungan kita sebenarnya? Lin, jangan bicara. Ini urusanmu sendiri. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, tidak ada yang bisa memaksamu. Aku percaya padamu. Aku tahu. Saat menjadi mata-mata dulu, kamu menyinggung orang yang tidak seharusnya, tapi aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku bersedia menghadapinya bersamamu. Bagus sekali.
Pantas saja membuat CC kami begitu sangat menyukaimu. Apapun yang ingin kau lakukan padaku, silakan lakukan saja, tapi bisakah kau membiarkannya pergi? Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh dia. Dia dulu adalah istriku. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Jangan sentuh dia. Apa ini? Jangan sentuh dia. Lin. Fuyan. Lepaskan dia pergi, lepaskan dia. Aku bisa melepaskannya. Tapi bagaimana dengan dia? Apa dia akan mendengarkanmu dan pergi dengan patuh? Lepaskan dia. Zongyuan. Lepaskan dia. Tadinya aku ingin melepaskannya, tapi sekarang sudah terlambat. Hajar dia, beri dia pelajaran sampai tak berdaya. Zongyuan. Jangan. Zongyuan. Jangan sentuh dia. Jangan menunjukku dengan jarimu. Jangan sentuh dia. Aku tetap menunjukmu. Memangnya kenapa? Sudah kubilang jangan menunjukku dengan jarimu. Kamu melindunginya dari tembakan. 3 tahun lalu, kamu menembak ke arahku, apa kamu masih ingat? Dan sekarang, kamu malah melindungi laki-laki ini dari tembakan. Aku bersalah. Segala kesalahan ini adalah dosaku. Tumpahkan saja kemarahanmu padaku. Tapi lepaskan dia. Lepaskan dia. Lin, jangan memohon padanya. Jangan mohon pada bajingan ini. Demi dia, kamu sampai berlutut di tanah memohon padaku. Bagimu, apakah dia begitu penting? Lalu saat itu, 10649. Ada yang membesuk. Seze, aku tidak menyalahkanmu. Aku mohon padamu. Jaga dirimu dan anak kita baik-baik. Tunggu sampai aku bebas. Tunggu sampai aku keluar. Aku memohon padamu. Jaga dirimu dan anak kita baik-baik. Tunggulah sampai aku keluar. Fuyan, orang sepertimu ini, selamanya tidak akan pernah pantas memiliki keluarga dan anak. Kau dan anakmu, anakmu itu. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu. Enyahlah kalian. Aku memohon padamu. Berikan anak itu satu kesempatan. Berikan kita berdua satu kesempatan. Tidak akan pernah. Tidak akan. Dulu di luar penjara, aku berlutut memohon padamu. Memohon agar jangan menyerah pada anak kita. Terhadapku dan anak kita. Apakah tidak ada rasa iba sedikit pun? Bicaralah. Pergi saja. Pergi. Bawa dia pergi dari sini. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa? Wan Lin. Jangan lupakan janji kita. Temui aku nanti malam. Fuyan? Dasar bajingan. Zongyuan. Ikutlah bersamaku. Jangan buat keributan di sini. Aku sangat malu. Aku merasa sangat malu. Bisakah kamu ikut denganku? Baiklah. Kak Yan, berhentilah minum. Tuan Heng sudah memberi perintah menyuruhmu segera kembali. Kalian semua pergi dari sini. Baik.
Tuan Heng, Anda sudah mendengarnya sendiri. Dia sama sekali tidak bisa dinasihati. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Sepertinya dia sedang patah hati. Hari ini, tunangan dari wanita idamannya memaki tepat di hadapannya. Perasaannya pasti sangat terluka. Apa? Putra dari aku, Fu Heng, berani dimaki orang lain? Apa yang perlu dilakukan? Apa aku masih harus mengajarimu? Saya mengerti, Tuan Heng. Hal ini pasti akan segera diselesaikan. Lin, maukah kamu mengatakannya padaku? Apa yang sebenarnya terjadi? Bicaralah sejujurnya padaku. Jangan lagi membodohiku. Aku tidak ingin kamu menanggung semua ini sendirian. Baiklah. Aku akan memberitahumu. Sebenarnya aku bukanlah putri kandung dari ayah dan ibu. Dulu aku adalah seorang mata-mata. Begitulah kenyataannya. Maafkan aku, Lin. Aku sama sekali tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu kamu telah menanggung beban seberat ini. Saat aku menjadi mata-mata, bergabung dengan organisasi Weiyan, aku berusaha tidak peduli dengan tubuhku sendiri, tidak peduli dengan siapapun aku harus bersamanya. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan orang normal lagi, sampai aku bertemu denganmu. Maafkan aku tidak menyangka. Semua ini malah akan menyakitimu. Jangan bicara begitu, bisa menjadi tempatmu bersandar, aku sangat bahagia. Dia adalah kekasihmu saat masa penyamaranmu, kan? Apakah kamu masih mencintainya? Aku. Lin. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa kalian? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia. Mohon maaf jika menyinggung, Nona Wan. Kalian orang-orangnya Fuyan, kan? Di mana Fuyan? Aku ingin bertemu Fuyan. Nona Wan, terserah Anda jika ingin mencari Tuan Fu. Tapi untuk saat ini, jangan ganggu pekerjaan kami. Apa yang ingin kalian lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Zhong Yuan. Jangan. Anak muda, hari ini, karena melihat nama baik Nona Wan, Tuan Fu akan membiarkanmu lolos. Jangan lagi menggunakan jarimu untuk menunjuk orang sembarangan. Jika tidak, berikutnya yang dipotong bukan hanya satu jari kecil ini. Jalan. Zhong Yuan. Zhong Yuan. Kayan, ini gawat. Sesuatu yang buruk terjadi. Katakan saja apa masalahnya, langsung saja bicara. Tuan Heng menyuruh orang untuk melukai jari tunangan Nona Wan sampai putus. Apa katamu? Zhong Yuan, bangunlah. Zhong Yuan. Zhong Yuan. Maaf, keluarga pasien harap menunggu di luar. Luka-luka di tubuhnya, sebagian besar adalah kerusakan jaringan lunak. Itu tidak terlalu parah. Hanya saja apa? Hanya saja jari manisnya terputus, perlu dilakukan operasi. Di mana potongan jarinya itu? Nona Wan, tolong segera temukan jarinya. Jika ditangani dengan benar, jari yang putus itu masih bisa disambungkan. Dan juga, tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Baik, saya mengerti. Terima kasih, dokter. Fuyan, aku mohon padamu, kembalikan jari Zhong Yuan kepadaku. Aku mohon padamu. Aku tidak bermaksud melukainya. Aku mohon padamu, Fuyan. Jika ingin membalas dendam, lakukan padaku, datang saja padaku. Mengapa kamu melukai orang yang tidak bersalah? Kembalikan jarinya padaku. Jika aku bilang, aku tidak melukainya, apa kamu akan percaya? Jika kamu tetap ingin membalas dendam, aku akan menggantikannya. Apa boleh? Wan Lin, kamu mencoba mengancamku dengan dirimu sendiri? Menurutmu, apa aku akan peduli? Wan Lin. Mana potongan jarinya? Tidak jauh dari rumahnya, kami membuangnya begitu saja di jalanan.
Nona Wan sudah diperiksa semua, tapi tidak ada. Jangan menyusahkan kami lagi. Benar, hari sudah mulai gelap. Bisa jadi sudah dibawa lari oleh kucing atau anjing liar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Fuyan, aku beritahu kamu, jika seumur hidupnya nanti, dia menjadi cacat karena aku selamanya tidak akan pernah melupakannya. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan itu. Zhong Yuan, Tuan Kak Yan, sudah ketemu. Apa yang harus kita lakukan? Bawa saja ke rumah sakit. Baik, Tuan. jangan, Jangan tinggalkan aku. jangan. Aku ingin menemui Zhong Yuan. Sese, Wan Lin. Namaku adalah Wan Lin. Apa kamu tahu alasanku menjadi penjaga perdamaian? Ayah kandungku, semasa hidupnya adalah seorang insinyur, menara kembar kota Mai. Dialah yang merancangnya. Lalu, suatu ketika dia menerima sebatang rokok, dia dijebak oleh orang lain, dan dipaksa untuk terlibat dalam transaksi bawah tanah. Dalam transaksi itu, dia dijadikan kambing hitam, sampai akhirnya kedua tangan dan kakinya dibuat tidak berdaya. hentikan, jangan bicara lagi. Setelah itu para penagih hutang setiap hari datang untuk memaksa ibuku melakukan pekerjaan hina demi melunasi hutang. Tidak hanya sekali aku melihat, di rumah dengan pintu terbuka lebar, ibu dilecehkan oleh beberapa pria. Matanya itu menatap kosong dalam kesunyian, seperti jiwanya sedang melayang jauh. Baru berusia 30 tahun, tapi fisiknya sudah sangat rapuh tak bertenaga. Hentikan bicara, Wan Lin. Terakhir kali aku melihatnya, dia menyuruhku pergi ke ujung jalan untuk membeli semangkuk bubur daging. Dia bilang dia sudah lama sangat menginginkannya. Saat aku kembali, aku melihatnya. Sudah tidak bernyawa, tergeletak di depan rumah. Hanya luka di dadanya yang masih hangat. Apa kamu tahu siapa yang menghabisinya saat itu? Aku bilang hentikan bicara. Itu adalah ayahmu. Bos kriminal terbesar di wilayah kota Mai, yaitu Fu Heng. Jadi sejak awal, di antara kita berdua, hanya ada kebuntuan yang tak akan berakhir. Kemudian, aku hidup luntang-lantung di jalanan. Waktu itu aku selalu berpikir, seandainya orang tuaku masih ada, segalanya pasti baik-baik saja. Itulah sebabnya aku mendekatimu. Karena aku merasa berada di neraka, bagaimana mungkin kamu bisa hidup tenang sebagai tuan muda yang sangat terpandang? Kamu pikir aku mencintaimu? Kenyataannya, setiap kali aku melihatmu, aku selalu teringat bagaimana orang tuaku tiada. Setiap kali aku bersamamu, aku teringat ibuku yang pernah merasakan kehinaan. Aku pernah berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan normal yang dulu, sampai akhirnya Zhong Yuan muncul. Tapi sekarang, kamu menghancurkan kebahagiaanku dan kehidupan tenangku lagi. Aku membencimu. Aku harap kamu tidak pernah ada di dalam hidupku. Aku harap kamu saat ini juga menerima hukuman yang setimpal. Kamu sungguh kejam. Dia ada di ruang ICU lantai 3. Petugas Jiang. Aku sudah mendapatkan rambutnya. Aku mohon padamu. Bawa dia ke pengadilan. Baiklah, begitu hasil tesnya keluar, kami akan segera melakukan penangkapan.
Maafkan aku. Sungguh maafkan aku. Kamu merasa begitu bersalah? Kalau begitu, jangan pernah tinggalkan aku. Kamu sudah sadar? Dokter? Kamu kenapa? Ada bagian yang terasa sakit? Tidak apa-apa, aku hanya ingin memelukmu. Bu, ibu harus tetap tenang. Ibu harus tetap tenang? Tanganmu sampai seperti ini, bagaimana mungkin ibu bisa tenang? Bibi, maafkan saya. Ini semua sudah seharusnya saya terima. Saya sudah bersalah kepada Zhong Yuan. Panggilan Bibi itu, saya tidak sanggup menerimanya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan? Ibu ingin kalian putus. Wanita terhormat seperti Anda, apa kami tidak boleh menghindar saja jika kami tidak mampu berurusan? Ibu mohon padamu, bermurah hatilah sedikit. Biarkan kehidupan kami ibu dan anak ini tenang kembali. Bu, apa yang ibu bicarakan? Bisakah ibu mendengarkan pendapatku? Kamu masih menganggapku ibumu? Hari ini, jika kamu masih menganggapku ibumu, kamu harus putus dengan wanita ini. Bu. Tante, saya mengabulkan keinginan Anda. Lin, apa yang kamu katakan? Aku tidak pantas untuk Zhong Yuan. Aku bersedia merelakannya pergi. Lin? Ibu? Lin, aku tidak akan melepaskanmu. Lin. Dokter. Keluarga tidak perlu khawatir. Berdasarkan laporan pemeriksaan, Nona Wan sedang hamil. Apa katamu? Apa katamu? Kamu benar-benar wanita murahan yang tak tahu malu. Sudahlah, Bu. Nona Wan pingsan karena beban pikiran yang berlebihan. Akhir-akhir ini, Anda harus menjaga diri dengan baik agar kondisi janin bisa normal. Dokter, aku tidak bisa mempertahankan anak ini. Nona Wan, Anda pernah kehilangan anak sebelumnya dan saat itu pemulihannya tidak berjalan baik sehingga menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh Anda. Jika Anda kehilangan anak ini, saya khawatir nantinya Anda tidak akan bisa memiliki anak lagi. Nona Wan, pikirkanlah baik-baik. Lihat ini, lihat menantu pilihanmu itu. Putus. Kalian harus putus. Jangan takut, aku ada di sini. Anak ini, jika kamu menginginkannya, kita akan menjaganya. Jika tidak, maka kita lepaskan saja. Apa yang kamu katakan? Jangan sampai kamu tertipu oleh wanita ini. Dokter, tolong jadwalkan prosedurnya. Nona Wan, sekali Anda membuang bayi ini, itu berarti Anda merampas hak Anda sendiri untuk menjadi seorang ibu. Anda masih sangat muda, pertimbangkanlah matang-matang. Aku sudah memutuskannya. Aku ingin membuang bayi ini. Bicaralah. Halo, Tuan Fu, ada hal yang ingin saya laporkan kepada Anda. Apa katamu? Semenjak hamil, dia sering terlihat murung, bahkan terkadang saat melihatku, dia tidak bisa menahan air matanya. Dia mengalami depresi ringan setelah hamil. Setelah seorang wanita hamil, perasaannya akan menjadi lebih sensitif. Tolong jaga dia baik-baik. Baiklah. Sese, aku akan belajar untuk menjadi suami yang baik dan juga menjadi ayah yang baik. Aku akan memberikan anak kita masa depan yang indah. Dia tidak perlu merasa ketakutan, tidak perlu dipaksa belajar menembak, dan juga tidak perlu berurusan dengan kekerasan setiap harinya. Dia bisa duduk di ruang kelas yang terang. Sambil belajar membaca dan menulis, setelah dia tumbuh besar sedikit, dia bisa kembali untuk memasak untuk kita berdua. Saat kita berdua sudah tua nanti, dia akan memijat kita. Apa Anda sudah yakin? Setelah suntikan ini dilakukan, Anda akan sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Aku yakin. Wan Lin. Tuan, Anda tidak boleh masuk ke sini. Lin, ayo kita pergi, kita pulang, kita batalkan operasinya.
Ini adalah anak dari Fuyan. Tapi dia juga anakmu. Ini bukan salahmu. Yang salah adalah orang yang memaksamu. Tapi dia tidak boleh merampas hakmu untuk menjadi seorang ibu. Lin, mari kita kembali. Zhong Yuan, aku sangat benci ini. Ayahnya membuat orang tuaku tiada, membuatku menjadi anak yatim piatu yang terkatung-katung. Kenapa aku harus mempertahankan anaknya? Lin, ayo kita kawin lari. Apa katamu? Lin, ayo kita kawin lari. Lupakan ibuku, lupakan pria gila itu, lupakan semua hal yang telah terjadi. Kita pergi ke kota lain, lalu membesarkan anak itu bersama-sama. Pak sopir, pergi ke bandara. Wan Lin. Kak Fuyan, rekaman pengawas sudah diperiksa. Zhong Yuan membawa Wan Lin naik taksi sambil membawa koper. Melihat arah perjalanannya, sepertinya mereka menuju ke arah bandara. Lin, jangan khawatir. Begitu tiba di kota baru, kita bisa lepas darinya dan memulai hidup yang baru. Aku akan menjaga kamu dan anak itu baik-baik. Baiklah. Pak sopir, tolong lebih cepat. Kami harus mengejar pesawat. Berikan waktu 10 menit kepada mereka. Aku harus bertemu Wan Lin. Cepat. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Bagaimana caramu menyetir, ha? Turun. Lepaskan. Jangan melawan. Lepaskan aku. Sedang mengandung anakku, tapi mau pergi kemana dengan pria lain? Lepaskan dia. Sedang mengandung anakku, mau pergi kemana dengan pria lain? Aku tidak akan mempertahankan anak ini. Jika kamu berani membuang bayi ini, aku berjanji. Seumur hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa membalaskan dendam orang tuamu. Kamu... Permainan balas dendam ini, aku tidak akan meladenimu lagi, ke neraka pun, aku tidak akan pergi, coba saja kalau tidak percaya. Dasar kau brengsek, lepaskan dia. Lepaskan. Lepaskan dia. Wan Lin. Biar aku bantu obati lukamu. Wan Lin, tunggulah sampai semua yang kupinjam darimu. Ku kembalikan sepenuhnya. Bisakah kamu mencintaiku? Mari kita mulai dari awal lagi. Baiklah. Andai saja di antara kita tidak pernah ada masa lalu yang pahit itu, alangkah indahnya. Jika kita hanya menjadi calon ayah dan ibu yang bahagia, itu akan sangat menyenangkan. Sayangnya, itu semua mustahil. Aku tidak akan pernah, dan tidak mungkin mencintai seorang pria kotor yang penuh dengan kesalahan ini. Wan Lin, apapun yang kamu inginkan, pasti akan kuberikan. Lihat saja sendiri.
Semenjak kamu mengambil alih kepemimpinan, seberapa banyak keuntungan grup ini menurun? Apa kamu benar-benar menganggap dirimu seorang CEO yang hebat? Tidakkah kamu tahu cara kita bertahan hidup? Dan bidang usaha apa yang kita jalani? Ayah, akhir-akhir ini pemeriksaan sangat ketat. Ada beberapa bisnis abu-abu yang terhambat. Lupakan saja. Transaksi lusa akan aku urus sendiri. Pastikan kamu menutup semua celah kebocoran informasi. Jika terjadi kesalahan lagi, aku akan membuat perhitungan denganmu. Baik. Aku dengar-dengar, belakangan ini kamu mencintai istri orang lain. Bagaimana rasanya? Bagi saya wanita itu hanya sekadar mainan, sekadar istri orang. Anda pasti mengerti. Begitu sudah bosan nanti, akan aku buang begitu saja. Dasar kamu, jangan sampai tenggelam dalam perasaan cinta yang tidak berguna. Baik, Ayah. Fuyan. Fu. Mencoba menyerangku secara tiba-tiba? Bukan. Luka di tubuhmu itu. Tolong biarkan aku memeriksanya. Baiklah, aku akan lepas baju untukmu. Aku. Bukannya kamu yang ingin melihatnya? Bukan begitu. Beberapa tahun ini, semua pengumpulan bukti kriminal dari Fu Heng apakah sudah tertata dengan rapi? Sudah. Lusa, operasi penangkapan transaksi Fu Heng. Biar aku sendiri yang turun tangan. Tuan Fu, apakah Anda sudah yakin? Aku yakin. Dia sedang mengandung. Aku tidak ingin membiarkannya menunggu terlalu lama. Lalu ada satu hal lagi. Zhong Yuan memalsukan dokumen identitasmu di pasar gelap. Sepertinya itu dilakukan untuk menyesatkan Nona Wan. Beritahu Biwang, agar dia menjaga Nona Wan dengan baik. Jangan biarkan Nona Wan berinteraksi lagi dengan Zhong Yuan. Baik. Ini adalah bubur yang sudah Tuan rebus selama 5 jam. Nona, minumlah sedikit. Anda sudah tidak makan seharian. Tante, apa yang sedang kamu lakukan? Mohon maaf Nona Wan, Tuan Fu bilang, selama masa Anda menjaga kandungan ini, sebaiknya Anda tidak melakukan banyak komunikasi dengan dunia luar. Apa ini artinya tahanan rumah terselubung? Bukan seperti itu. Tuan Fu takut Anda dalam bahaya. Dia ingin Anda berfokus menjaga bayi dalam kandungan. Begitukah? Tunggu Nona Wan. Sudah dibilang untuk fokus menjaga bayi di rumah, kenapa kamu masih berkeliaran? Anda tidak memiliki hak untuk menentukan di mana saya harus tinggal dan apa yang harus saya lakukan. Mundur. Mundurkan mobilnya. Wan Lin, apakah kamu sudah gila dan mengabaikan keselamatan? Kalau berani, jangan mundur. Kamu menyangka aku akan mundur? Tentu saja. Kenapa? Karena kamu mencintaiku. Percayalah bahwa aku mencintaimu. Tapi jangan percaya pada Zhong Yuan. Jangan percaya padanya. Apa yang pria ini katakan hanyalah untuk memperdayaimu. Lin, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Dia tidak melakukan apa-apa padaku. Lin, hasil investigasi sampel rambut dan darah sudah keluar. Ini adalah laporan investigasinya. Di mana Jiang Nuo? Jiang Nuo ada urusan bisnis keluar kota. Dia memintaku memberikan ini padamu. Lin, jangan salahkan aku. Hanya dengan cara ini, aku bisa merebutmu kembali ke sisiku. Padahal aku sudah lama tahu kalau dia orang yang sangat jahat. Tapi mengapa aku masih saja berharap pada keberuntungan? Lin, jangan menangis demi orang seperti itu. Sampah seperti dia.
tidak pantas menjadi ayah dari anak itu. Besok Fu Heng akan melakukan transaksi ilegal besar di dermaga nomor 1. Aku sudah menghubungi organisasi Weian untuk melakukan operasi penangkapan, menangkap mereka saat beraksi, dan menyeret mereka ke jalur hukum. Tapi selama bertahun-tahun ini, Fu Yan selalu menjalankan bisnis yang legal. Dia sudah memutus hubungan dengan bisnis kotor ini dengan sangat bersih. Jadi aku membutuhkanmu untuk masuk ke dalam rencana ini lagi, dan memancing Fu Yan agar bisa kita habisi. Wan Lin, lakukan sesuai rencana. Semoga transaksi kita menyenangkan. Wan Lin, rencana berubah. Fu Yan sudah mendapatkan kabarnya, tapi dia kemungkinan besar tidak akan datang. Sepertinya pihak sana sudah mencium rencana kita. Semalam dia langsung membeli tiket pesawat menuju Seoul. Sudah kuduga, dia tetap melarikan diri, meninggalkan aku sendirian di tengah kehancuran total yang berbahaya. Nona Wan, Anda, apa yang dilakukan? Hari ini aku sedang senang, ingin memberikan tarian untuk menghibur Bos Fu. Bahkan jika dia tidak datang, aku akan tetap mendapatkan bukti kuncinya, dan menyeret sendiri iblis yang menghabisi orang tuaku itu untuk selamanya tiada, bahkan jika aku harus membayar dengan nyawaku sendiri. Aksi penangkapan kali ini mungkin tidak cukup untuk menghukum Fu Heng secara maksimal, kecuali apa? Kecuali kita mendapatkan kode brankas milik Fusi Group. Menurut laporan informan, dia sepertinya memiliki tato gambar di pinggang belakangnya. Mungkin itu adalah kuncinya. Gadis manis, aku sudah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, jangan berpikir bahwa aku tidak punya persiapan apa-apa. Itu kamu? 3 tahun lalu mengusik kami ayah dan anak saja belum cukup, sekarang kamu melakukannya lagi, kamu benar-benar ingin tamat. Jika begitu, akan aku penuhi keinginanmu. Sudah bangun? Terserah apa maumu, lakukan saja sesukamu. Aku tidak akan menghabisimu. Tapi membiarkanmu perlahan merasakan rasa takut akan kehilangan nyawa, bukankah itu jauh lebih menarik? Jangan bergerak. Lin Lin, kamu tidak apa-apa? Karena kalian ingin aku masuk neraka, maka membawa seseorang bersamaku juga tidak buruk. Lin, jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Zhong Yuan, kamu cepat pergi. Waktu sudah tidak banyak lagi. Cepat bawa semua orang pergi dari sini. Lin, aku akan mencari kuncinya. Tunggu aku. Zhong Yuan, kenapa kamu kembali lagi? Cepat pergilah. Dengarkan aku serius. Masih ada 10 detik lebih sebelum meledak. Cepat pergi, atau kamu akan celaka di sini bersamaku. Kalau begitu, mari kita lalui ini bersama. Pergi dari sini. Enyahlah, aku tidak ingin terjebak di sini bersamamu. Pergi.
Bukan Zhong Yuan. Apa kamu merasa sangat kecewa? Apa rencanamu? Adalah untuk membongkar identitasku pada Jiang Nuo? Dan menghabisi aku bersama mereka semua? Apa itu terasa sangat sakit? Lin. Apa yang harus kita lakukan? Dia sedang terluka parah. Tolong selamatkan dia. Dia terus terluka. Zhong Yuan. Utus petugas keamanan untuk mengawasi perawatan medisnya. Begitu keadaannya membaik, segera tangkap dia. Nonawan, kamu akhirnya sadar juga. Aku akan memberitahu Tuan Zhong. Nonawan, tenang saja. Bayinya baik-baik saja. Di mana Fuyan? Setelah dia siuman dari komanya dan kondisi fisiknya pulih, sesuai dengan prosedur yang ada, dia sudah dijebloskan ke penjara. Kudengar banyak sekali bukti mengenai kejahatannya yang terkumpul, dia bisa dijatuhi hukuman terberat. Kamu, istirahatlah dengan baik. Sekarang hanya tersisa orang yang merepotkan seperti Fuyan ini saja. Hanya saja, pihak Jiang Nuo meminta kita untuk tidak memulai tindakan selanjutnya dahulu. Katanya, identitas Fuyan mungkin memiliki rahasia lain. Buktinya sudah jelas, tunggu apa lagi? Masalahnya ada di sini. Meskipun buktinya sudah jelas, tapi ada banyak celah. Fuyan pada dasarnya melakukan kejahatan tidak langsung, orang-orang di bawahnya yang menerima perintah dan melakukan eksekusinya. Fuyan sendiri tidak memiliki bukti keterlibatan langsung dalam kejahatan tersebut. Kalau tidak ada bukti, maka buatlah bukti palsu. Asalkan Wan Lin percaya bahwa dia adalah orang jahat yang tak termaafkan dan mematahkan semangat hidupnya, aku bisa membuatnya mendekam selamanya di dalam penjara. Kenapa bicara begitu? Dia sebenarnya bisa bersikeras menyatakan bahwa dia sedang bekerja sama menangkap Fu Heng hingga sandiwara ini terjadi, dan itu bisa menjadi kartu keselamatannya. Namun dia ingin mengabulkan seluruh keinginan Wan Lin, karena itulah dia bersedia mendekam di dalam penjara. Sungguh konyol. Fuyan, pria yang selama ini sangat aku benci, bahkan sangat menyakiti hatiku. Kini malah menjadi pelindungku. Sedangkan pria yang ada di depanku ini, yang tampak lembut dan baik hati, ternyata dialah pria munafik yang menghalalkan segala cara. Kamu? Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Mungkin perutku sedang tidak enak. Ditambah lagi dengan mual karena hamil. Makanya aku bereaksi seperti tadi. Jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu banyak pikiran. Kapan aku bisa keluar dari rumah sakit? Aku ingin pulang. Lin, di luar sekarang sedang tidak aman. Masalah dengan Fushi Group juga belum selesai sepenuhnya. Jika kamu ingin semua ini cepat berakhir, aku bisa mengaturnya agar kamu pergi ke pusat tahanan untuk menemui Fuyan dan membujuknya agar segera mengaku bersalah. Baiklah. Kamu baik-baik saja? Apa kamu tidak merasa kalau adegan ini terasa familiar? Terima kasih, sudah menyelamatkanku. Bayinya sangat sehat. Aku juga baik-baik saja. Hutang harus dibayar.
dan nyawa harus dibalas. Akui jika bersalah. Tapi jika tidak, jangan pernah mengaku walau nyawa taruhannya. Aku menunggumu bebas. Aku dan anak kita. Menunggumu terbukti tidak bersalah dan kembali menemui kami. Tidak peduli berapa lama pun, aku akan tetap menunggumu. Sudah berakhir. Biarlah begini saja. Zhong Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu sudah tahu semuanya, kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Keluar dari rumahku. Pergi. Lepaskan. Lepaskan. Sungguh pilih kasih. Begitu situasinya berubah, kecondongan hatimu langsung berpihak padanya. Apa yang sudah kamu lakukan, kamu sendiri sangat menyadarinya. Jangan sembarangan menuduh dia. Si Tuli itu? Apa bagusnya dia? Apa katamu? Setiap ucapan, setiap kata yang kamu ucapkan, dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Dia sudah tuli. Ledakan waktu itu membuat kedua telinganya tidak bisa mendengar. Yang dia kenakan di telinganya bukanlah pelantang telinga, melainkan alat bantu dengar. Masih ingat saat kamu pergi memberitahunya agar dia tidak mengaku bersalah? Setiap kalimat yang kamu ucapkan telah dimanipulasi. Pesan yang dia terima adalah, Fuyan, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Aku ingin bersama dengan Zhong Yuan. Lebih baik kamu tidak perlu keluar lagi, menetaplah selamanya di penjara. Ingin memberi kompensasi padaku? Bayarlah dengan hukuman atas orang tuaku. Akuilah kesalahanmu. Zhong Yuan. Zhong Yuan. Sangat beruntung, saat itu kamu sedang menunduk, jadi jika ingin membaca bibir, itu tidak akan mudah. Apa hakmu melakukan ini? Apa alasanmu memasukkan bukti dan memaksanya mengaku bersalah? Kenapa kamu menghina dan mencemarkan namanya? Kenapa? Karena akulah yang lebih dulu mengenalmu. Karena selama bertahun-tahun ini, orang yang selalu menemanimu adalah aku. Bahkan aku tidak mempermasalahkan kerugian yang telah dia perbuat padaku beberapa hari terakhir ini, termasuk masalah anak dalam kandunganmu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu selalu saja bersikap lunak kepadanya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku ingin pergi ke rumah tahanan. Aku harus menemuinya. Coba saja sentuh aku lagi. Kalau berani. Wan Lin, itulah sebabnya kenapa aku mengerahkan segala caraku agar Fuyan membusuk dan tiada di dalam penjara. Zhong Yuan, Anda diduga dengan sengaja melukai petugas publik serta memalsukan dokumen rahasia secara ilegal. Karena itu Anda ditangkap sekarang. Zhong Yuan, Anda diduga sengaja menyerang petugas publik, memalsukan dokumen rahasia negara. Sekarang Anda ditangkap. Wan Lin, aku tidak ingin kamu bahagia. Wan Lin, di dalam sini adalah informasi asli tentang Fuyan. Dia adalah informan pihak kami. Nama aslinya adalah Pei Yan. 6 tahun lalu, Fuyan yang asli sudah tiada, dan barulah kami mendapatkan kesempatan untuk menyamar. Tetapi, karena semua orang yang mengetahui identitasnya saat itu sudah tidak ada lagi, itulah sebabnya masalah ini terkubur begitu lama. Hingga baru-baru ini, saat Anda meminta saya untuk menyelidiki, kami baru bisa mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Jadi, selama bertahun-tahun ini, aku telah membenci orang yang salah, membalas dendam pada orang yang salah.
Sejak awal, dia tidak pernah melakukan apapun yang menyakitiku. Jangan khawatir, kami akan membersihkan namanya. Halo? Apa katamu? Fuyan sudah tiada? Tidak mungkin. Wan Lin. Wan Lin. Fuyan. 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 Keluar. Cepat keluar kamu. Aku bahkan baru saja mengetahui namamu. Wan Lin. Wan Lin? Wan Lin? Coba katakan, aku pergi untuk merasakan kehidupan orang biasa, hanya dalam beberapa hari saja, tapi kamu sudah membuat dirimu terlihat semenyedihkan ini. Wan Lin, dirimu menjadi kacau seperti ini, tenanglah sedikit. Jiang Nuo, tolong selamatkan dia. Aku berlutut padamu. Dia orang yang sangat baik. Bagaimana mungkin dia tiada? Bukankah kamu bilang dia orang baik? Fuyan benar-benar sudah tiada. Kejadiannya sangat mendadak, ditambah lagi, luka akibat ledakan itu belum sembuh sepenuhnya. Lukanya terinfeksi dan semakin parah, lalu tiba-tiba hal buruk terjadi. Ikhlaskanlah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia orang yang sangat penuh semangat, dan dia juga tipe orang yang tidak mau mengalah. Bagaimana mungkin dia tiada? Dia tidak akan pergi. Wan Lin. Sayang, ibu mengajakmu jalan-jalan keluar ya. Cuacanya sangat bagus. Jadi jangan merepotkan ibu terus ya. Berita setelah hari ini, setelah serangan terarah selama 3 bulan, akhirnya seluruh jaringan bawah tanah kota Mai telah ditumpas habis. Selanjutnya kami akan membawakan program spesial, Bahu-Membahu, Pembersihan Mai Cheng. Fuyan? Ternyata hanya halusinasi. Sakit. Ada apa? Apa kamu mau menghabisiku lagi? Maafkan aku, seharusnya aku tidak membohongimu. Fuyan, kamu benar-benar bajingan. Kamu jelas-jelas masih ada, tapi kenapa kamu tidak muncul? Sese, aku tidak punya pilihan. Ini adalah bagian terakhir dari operasi Jiang Nuo. Hanya saat Fuyan benar-benar tiada, maka kekuatan bawah tanah baru bisa benar-benar hancur, dan misi penumpasan ini baru bisa berakhir. Jangan marah lagi ya. Bayi di dalam perutmu pasti tidak ingin melihat ayah dan ibu bertengkar, kan?
Sebelumnya di penjara, 3 kata yang kamu katakan padaku, saat aku menunggumu, memiliki frekuensi yang berbeda. Dengan alat bantu dengar ini, sehingga aku memahaminya.